Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Studi Kasus Serangan Ransomware Rumah Sakit Bermais di Jakarta. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Dea Anita dengan NIM 1121019, ada Erlin Meilani dengan NIM 112100062, ada Miftahul Zana dengan NIM 1121085, ada Nadia Prasiska saya sendiri dengan NIM 1121024, ada Nadia Prospitasari dengan NIM 112100032, dan yang terakhir ada Siti Mardia dengan NIM 112100003. Selanjutnya, penjelasan mengenai analisis studi kasus serangan ransomware Rumah Sakit Darmais di Jakarta akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan modern, namun juga membawa resiko baru dalam bentuk kejahatan cyber. Kejahatan cyber mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan secara ilegal menggunakan teknologi komputer dan jaringan. Kejahatan ini meliputi cybercrime, cyber sabotage, and extortion yang memiliki potensi merugikan individu, perusahaan, dan bahkan negara. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kejahatan cyber dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cyber sabotage and extortion. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Investigasi cyber sabotage dapat dilakukan untuk berbagai tindakan, dari pos jaringan berbahaya dan memfitnah sosial sepanjang jalan sampai ke informasi konsumen backing dan bocor dari perusahaan seperti nomor kartu kredit atau rahasia industri. Dasar hukum tentang cyber sabotage dan extortion. Pasal-pasal dalam UU ITE juga mencakup pelarangan terhadap tindakan sabotase dan ekstorsi dalam bentuk kejahatan cyber. Salah satu aspek yang dicakup adalah penegakan hukum terhadap tindakan sabotase dan ekstorsi dalam dunia digital. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, diharapkan penegakan hukum terhadap cyber sabotage and extortion dapat dilakukan dengan efektif. Pemerintah dan lembaga terkait berperan penting dalam penerapan hukum ini, serta mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih lanjut untuk melindungi masyarakat dan menindak para pelaku kejahatan cyber. Cara mengatasi cyber sabotage and extortion, yaitu yang pertama meningkatkan keamanan sistem. Organisasi dan individu harus memastikan bahwa sistem dan jaringan mereka memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat. 2. Memiliki pemantauan aktif. Penting untuk memantau jaringan dan sistem secara aktif guna mendeteksi tanda-tanda serangan cyber sabotage and extortion. 3. Yaitu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. 4. Melakukan pencadangan data yang teratur. Ini akan membantu memulihkan data dalam kasus terjadinya serangan cyber sabotage and extortion dan mengurangi dampak kerugian. Di sini ada selanjutnya ada motif kejahatan cyber sabotage and extortion. Yang pertama, sebagai tindakan murni kriminal
yaitu kejahatan yang murni merupakan tindakan kriminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan yang ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah coding. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan. Mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan, contohnya adalah robbing atau scanning. Selanjutnya ada pencegahan cyber subverting and extortion. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politik. Yang kedua, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yakni 1. Kemajuan teknologi informasi, 2. Sumber daya manusia, 3. Komunikasi. Ketiga, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia, cyber kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Baik, di sini ada studi kasus cyber sabotage and extortion. Sebuah rumah sakit terkemuka di Jakarta mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan penguncian data dan sistem yang kritis untuk menyediakan pelayanan medis kepada pasien. Menurut perusahaan software antivirus, uang render menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Serangan ransomware yang melanda rumah sakit Darmais di Jakarta pada tahun 2022 mengguncang sistem kesehatan. Cerita ini menyoroti dampak serangan cyber tersebut dan pelajaran berharga yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di fasilitas kesehatan. Lalu di sini ada upaya penanggulangan cyber sabotage and extortion. Yang pertama, tanggap terhadap serangan. Ketika serangan cyber sabotage and extortion terdeteksi, penting untuk segera mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Yang kedua, ada penelusuran sumber serangan. Tim keamanan perlu mengidentifikasi pelaku, metode yang digunakan, dan tujuan serangan. Yang ketiga, ada pemulihan sistem dan data. Pemulihan dari cadangan data yang tersedia, pemulihan sistem ke kondisi yang aman, dan penerapan langkah-langkah keamanan tambahan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Yang keempat, ada peningkatan keamanan. Melakukan evaluasi keamanan yang komprehensif, identifikasi kelemahan dan kerentanan yang diekspos selama serangan, dan ambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan sistem dan jaringan. Yang kelima, kolaborasi dan informasi berbagi. Kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber dan lembaga penegak hukum lainnya penting untuk memerangi serangan cyber sabotage and extortion secara efektif. Digunakan oleh penyerang dapat membantu komunitas keamanan cyber secara keseluruhan untuk meningkatkan pertahanan dan memberikan peringatan dini tentang ancaman yang muncul. Yang keenam, perlunya dukungan lembaga khusus dengan mengedukasi masyarakat tentang ancaman yang ada dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Individu dan organisasi dapat menjadi lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari serangan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya dukungan lembaga khusus. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga khusus yang berperan penting dalam menanggulangi ancaman cyber sabotage, dan extortion.
Salah satunya adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber yang merupakan bagian dari Korps Lalu Lintas Polri. Di Tipit Cyber memiliki tim ahli yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengatasi kejahatan cyber. Mereka bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon ancaman cyber yang mungkin terjadi di negara ini. Mereka bekerja keras untuk melindungi infrastruktur kunci dan data sensitif dari serangan cyber, lalu dapat mengganggu stabilitas nasional. Melalui sinergi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan dapat tercipta keamanan cyber yang nasional. Melalui sinergi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan dapat tercipta keamanan cyber yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga keamanan dalam dunia digital. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Yang pertama yaitu keamanan cyber merupakan hal yang krusial, di mana rumah sakit dan lembaga lainnya perlu secara proaktif mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem mereka. Yang kedua, ancaman ransomware semakin meningkat. Pelaku kejahatan cyber terus mengembangkan metode dan teknik untuk merusak dan mengambil keuntungan dari organisasi dan individu yang rentan. Yang ketiga, perlunya kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam menghadapi cyber sabotage dan extortion. Kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta sangat penting. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu peran lembaga khusus dalam penanganan kejahatan cyber. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu mencegah, mendeteksi, dan menangani serangan cyber sabotage dan extortion. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis studi kasus serangan ransomware rumah sakit Darmais di Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.